Bab 651. Bagaimana dia dapat berbicara kepada Presiden Dalton seperti itu? Ada apa denganmu? Berani-beraninya kau berbicara seperti itu kepada Presiden Dalton. Janet bisa merasakan keringat dingin di punggungnya. Segera minta maaf padanya. Dalton tertawa dan meminta Janet pergi. Dia mendekati Monica lagi dan berkata, "Nona cantik, kau marah, tapi aku suka itu." Dia memegang tangan Monica ketika berbicara. "Lepaskan aku." Monica sangat marah. Dia mengambil gelas anggur di atas meja dan menuangkannya ke wajah Dalton. Kemudian dia berdiri dan bersiap untuk meninggalkan ruangan suite tersebut. Dalton sangat marah. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia menendang meja kopi, dan semua gelas jatuh ke lantai. "Sial, beraninya kau." Dalton sangat marah. Dia kemudian melambai kepada para pengawal. "Ikat dia." Para pengawal segera mengelilingi wanita itu dan mengikatnya. Monica lemah. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan para pengawal. Selain itu, dia juga sedang hamil. Meskipun dia berjuang sekuat tenaga, mereka masih bisa mengikatnya dengan mudah dan melemparkannya ke sofa. Dalton menatapnya. "Kau punya nyali. Beraninya kau menuangkan anggur ke wajahku." Dalton berpaling ke artis wanita dan berkata, "Ayo, beri sambutan pada rekan barumu." Cheer. Para artis wanita segera mengangkat kacamata dan berjalan ke arah mereka. Mereka semua menuangkan anggur ke wajah Monica. Anggur pun menetes dari wajah Monica dan ke rambutnya. Namun, dia tetap terlihat sangat menarik. Dalton tersenyum dingin dan berkata, "Apakah kamu menikmati ini, Nona cantik?" "Menjauhlah dariku," seru Monica sambil terus berjuang. Janet sangat marah. Dia berjalan ke arah Monica dan memarahinya. Petik 2. Beraninya kau bersikap seperti itu. Kau hanya seorang pelayan di sini. Monica menangis. "Janet, kakak iparku, merekomendasikan aku ke sini. Dia berkata bahwa kau akan menjagaku. Apakah ini caramu menjagaku?" Janet tertawa. "Kau memanggilnya kakak iparmu. Kenapa aku tidak pernah mendengar dia mengatakan itu? Ketika Yumi meneleponku, dia bilang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau denganmu, apalagi menyuruhmu untuk minum dengan para tamu." "Kau," Monica menggigit bibirnya. "Itu tidak benar, tidak benar." "Bagaimana bisa itu tidak benar? Hentikan sikapmu itu sekarang. Kau harus memenuhi semua permintaan Presiden Dalton hari ini," kata Janet dingin. "Aku tidak ingin bekerja di sini lagi. Biarkan aku pergi." Monica mulai menangis. "Lepaskan aku. Aku tidak ingin bekerja di sini lagi." "Tidak." Janet sangat marah. Dia lalu menamparkan wajah Monica. Plak. Tamparannya begitu keras hingga meninggalkan bekas merah di wajah Monica. Monica berteriak dan menangis. "Omong kosong. Berhentilah berpura-pura menjadi suci dan tidak bersalah." Janet memarahinya dengan keras. Dia mengangkat tangannya lagi dan menamparkan Monica beberapa kali. Sebelum lanjut bab berikutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel Sehtia Official cepat berkembang. Lanjut. Bab 652. Plak, plak. Setiap tamparan menjadi semakin keras. Janet sangat marah. Dia menarik rambut Monica dan menendang perutnya. "Berani-beraninya kau bersikap sok polos di sini." Janet memarahi sambil terus memukul Monica. Tidak ada yang pernah memukul Monica sebelum itu. Tubuhnya juga lemah karena ia sedang hamil. Dia merasakan sakit yang luar biasa ketika Janet menendang perutnya. Dia takut dan terus menangis. "Cukup,"
jangan lukai dia. Dalton tersenyum ketika meminta Janet untuk berhenti. Dia berjalan mendekat dan tersenyum pada Monica. Oh tidak, wajahmu jadi merah, kata Dalton sambil menyentuh wajahnya. Kau, Monica sangat marah, dia terus berteriak, jangan sentuh aku. Pergi, pergi. Ketika wajah Dalton beringsut mendekat, dan tangannya memegangi tubuhnya, Monica merasa putus asa. Wanita itu menutup matanya dan terus menangis. Daryl, kau di mana? Aku telah mencarimu kemana-mana, dan aku tidak dapat menemukanmu. Apakah kau tahu bahwa seseorang sedang menindasku? Pikir Monica. Sial, aku akan membunuhmu, Dalton. Petik 2. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Detik berikutnya, terdengar suara ledakan keras, dan pintu ruangan tersebut tiba-tiba hancur. Berkeping-keping, semua orang melihat ke ambang pintu. Seorang pria berdiri di depan pintu, dan matanya merah. Di tangannya ada pedang minum darah. Itu tidak lain adalah Daryl. Daryl, Monica menggigit bibirnya sambil menangis. Apakah aku sedang bermimpi? Dia ada di sini. Dia di sini untuk menyelamatkan aku, pikir Monica. Kau siapa? Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke sini? Janet mengerutkan alisnya sambil menatap Daryl. Pergi sekarang. Kau tidak bisa berada di ruangan ini. Dia melihat pakaian murahnya dan berpikir bahwa pria itu pasti seorang pemabuk lagi. Janet tidak akan pernah ragu untuk mengusir semua pria mabuk dari barnya. Dia pun hendak mengusir Daryl sebelum mencapai tempat Daryl berdiri. Janet merasa ada yang tidak beres. Pria di pintu mengepalkan tinjunya dengan erat dan tampak galak. Wanita itu merasakan bulu kuduknya meremang dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Mata Daryl memerah, dan tubuhnya gemetar. Yang dia lihat hanyalah Madam Sekte yang sedang terikat, dan tangan kotor Dalton berada di wajahnya. Duk, duk, duk. Setiap langkah yang diambil Daryl membuat suara yang keras. Apa yang kau coba lakukan? Janet merasa takut. Dia mulai berjalan mundur. The Secret Garden bukanlah tempat yang ingin kau provokasi. Sebelum wanita itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Daryl mengangkat tangannya dan meremas leher wanita tersebut sambil mengangkatnya. Kalian semua harus mati hari ini. Daryl pun mengangkat tangan lainnya dan menamparkan wajah Janet. Plak. Sebelum lanjut bab berikutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel Sehtia Official cepat berkembang. Lanjut. Bab 653. Daryl menamparkan Janet dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia terpental mundur sekitar 10 meter. Tubuhnya membentur dinding dan jatuh ke tanah. Dia bahkan memuntahkan darah segar. Semua artis wanita mulai berteriak dan berusaha bersembunyi di sudut. Mereka ketakutan. Dalton tercengang. Dia berkata kepada Daryl dengan ketakutan, Daryl, apa yang kau lakukan? Ini ruangan suite milikku. Pergilah sekarang. Dalton masih belum mengetahui hubungan antara Daryl dan Monica. Mata Daryl terbakar amarah. Dia tidak berhasil bertemu dengan Monica di pulau Elysian hingga wanita itu pun tinggal sendirian di kota Donghai tanpa seorang pun yang membantunya. Ketika dia melihat bagaimana Dalton telah mengganggunya dan lecet merah di wajah cantik wanita itu, Daryl menjadi sangat menarah. Dia tidak bicara, tetapi energi yang dilepaskannya menakutkan dan memenuhi seluruh ruangan suite. Seberapa kuatkah pria itu? Dalton tercengang. Dia segera memerintahkan pengawalnya, kenapa kalian masih berdiri di sana? Bunuh dia.
Para pengawal saling memandang dan merasa khawatir. Daryl terlalu kuat untuk mereka. Mereka tidak punya pilihan, karena harus mengikuti perintah bosnya. Setelah beberapa saat merasa ragu, para pengawal itu pun bergegas maju. Daryl tidak menunjukkan emosi apa pun. Dia mengangkat tangannya, dan energi internalnya mulai beredar. Dual. Para pengawal terlempar ke belakang, dan mereka mendarat di tanah. Mereka bahkan memuntahkan darah. Kau, Dalton mulai berkeringat. Sial, dia telah menyewa pengawal dengan harga yang sangat tinggi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan Daryl. Keringat Dalton membasahi bajunya. Dia berlutut di tanah dan membungkuk pada Daryl. Daryl, tidak, saudara Daryl. Ini semua adalah kesalahpahaman. Daryl menghela napas dan mengabaikan Dalton. Dia berjalan menuju Monica dan melepaskan tali yang mengikatnya. Monica sangat senang melihatnya. Dia memeluk Daryl dengan erat, tapi tidak bisa menahan air matanya. Daryl, kau kemana saja? Kupikir kau tidak ingin melihatku lagi. Madam Sekte mulai menangis. Aku minta maaf. Daryl memeluknya erat-erat. Hatinya dipenuhi rasa penyesalan. Dia bisa merasakan air mata membasahi dadanya. Setelah aku meninggalkan pulau Elysian, aku tidak dapat menemukanmu. Kau tidak datang untukku. Aku pikir kau tidak ingin melihatku lagi, kata Monica sambil menangis. Maaf, maafkan aku. Tentu saja, aku masih menginginkanmu. Daryl juga menangis. Dia merasa buruk sekali. Kemudian, terdengar 100 langkah kaki menuju suite deluxe. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional hitam. Zephyr adalah orang yang memimpin mereka. Begitu Daryl mendengar bahwa Madam Sekte berada di Secret Garden, dia segera menelepon Zephyr dan menyuruhnya untuk menemuinya di sana bersama beberapa anggota mereka. Tangani mereka semua. Zephyr melihat sekeliling saat memasuki suite. Dia memberi perintah sambil menunjuk Dalton dan anak buahnya. Semua anggota Elysium Gate segera mengikat mereka. Kakak Daryl, apa yang kau ingin kami lakukan dengan si gendut ini? Tanya Zephyr dengan sopan. Tak satu pun dari mereka akan menyebut Daryl sebagai master sekte di depan umum. Dalton sangat terpukul. Dia pun lalu berlutut dan memohon. Ini salahku. Maafkan aku. Daryl menggendong Monica dan memandang Zephyr, Dalton dan Janet. Hancurkan mereka hingga menjadi tongkat manusia. Tahukah kau apa itu? Tongkat manusia. Tongkat manusia. Zephyr tidak mengerti. Dia menggelengkan kepalanya. Daryl berkata dengan dingin, tongkat manusia berarti kalian mencabik-cabik bagian tubuh mana saja yang tidak rata dan membuatnya rata seperti tongkat. Sebelum lanjut bab berikutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel Sehtia Official cepat berkembang. Lanjut. Bab 654. Tidak, saudara Daryl, tidak. Dalton begitu ketakutan hingga dia berteriak. Daryl mengabaikannya. Dia menendar pria gendut itu dan membawa Monica keluar gedung. Kenapa kau bisa bekerja di sini? Tani Daryl sambil berjalan. Monica berada di pelukan Daryl. Kakak iparmu merekomendasikan ke sini, jawab Monica lemah. Ipar. Sejak kapan dia punya kakak ipar? Daryl terkejut saat mendengar itu. Ketika mereka meninggalkan Secret Garden, Daryl merasakan ada cairan yang lengket di tangannya. Dia melihat ke bawah, dan terkejut ketika melihat cairan apa itu. Tangannya penuh darah dan cairan itu berasal dari gaun Monica. Daryl, perutku sakit sekali, erang Monica. Dia juga berkeringat banyak. Dia merasakan rasa sakit yang tajam.
Ketika Janet menendang perutnya, Monica, ada rasa sakit yang menusuk. Hati Daryl. Bayi kita. Akankah kita kehilangan bayi kita? Bayi kita. Monica memegangi perutnya dan menangis. Lalu, dia pingsan. Monica, kau akan baik-baik saja. Bayi, kita juga akan baik-baik saja, teriak Daryl. Dia menggendongnya dan berlari menuju rumah sakit. Utara kota Donghai, sekitar 2000 mil jauhnya. Pemandangan di atas gunung begitu indah. Ada air terjun, dan juga gua di belakang air terjun itu. Gua itu pun sebesar lapangan basket. Dulunya gua itu hanyalah gua biasa, tapi Dax menamakannya Gua Tirai Aqua. Sejak Dax membentuk sekte gunung bunga, dia telah meletakkan altar utama sektenya di sana. Dia hendak menghabiskan sebagian besar waktunya di Gua Tirai Aqua dan juga telah mendekorasi gua dengan luar biasa. Selain itu, Dax juga telah membangun sebuah kuil dan menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk itu. Kuil utama sekte Gunung Bunga tampak luar biasa. Dari jauh, Dax pun kini menikmati secangkir teh di Gua Tirai Aqua. Sejak dia menjadi master sekte, Dax juga telah mengubah cara berpakaiannya. Dia mengenakan pakaian tradisional berwarna kuning cerah. Pakaian tersebut membuatnya tampak mengesankan dan cerdas. Istrinya yang cantik, Nancy, juga ada di sampingnya. Sejak berdirinya sekte, dia telah memindahkan keluarganya ke Gunung Bunga. Setelah lama tinggal di kota, tempat ini terasa begitu damai, kata Nancy sambil tersenyum. Dia telah mendukung Dax dalam keputusannya untuk membentuk sekte baru. Dax dulunya adalah pemimpin sekte bawah tanah, tapi kini dia menjadi pahlawan. Semua orang akan memanggilnya Master Sekte. Dax tersenyum sambil memandang Nancy. Kita bisa tinggal di sini selamanya jika kau suka. Kita juga bisa punya banyak anak dan menamai mereka Dax 1, Dax 2, Dax 3. Nancy terkikik saat memandang Dax. Petik 2. Kau masih sangat lucu meskipun kau adalah Master Sekte sekarang. Seorang anggota berlari ke arah mereka. Petik 2. Kakak Dax, Sister. Oh tidak, oh tidak. Anggota itu terengah-engah dan berkeringat. Tenanglah, kata Dax. Anggota itu telah menjadi teman dekatnya sejak lama. Bab 655. Berapa kali aku memberitahumu untuk tidak memanggilku kakak Dax lagi. Panggil aku Master Sekte, dan istriku adalah Madam Sekte. Kenapa kau tidak dapat mengingatnya? Dax menatapnya. Kita sudah menjadi sekte sekarang. Kita perlu berbicara dan bertindak dengan tenang. Jangan bersikap sembrono. Anggota itu terlihat hendak menangis. Ada apa? Katakan padaku, kata Dax. Dengan tenang. Kakak Dax, Leroy. Leroy telah melarikan diri. Apa? Sial. Dax segera berdiri. Pikirannya menjadi kosong. Apa katamu? Bagaimana dia bisa kabur selama penyerangan di Gunung Kunlun? Dax tidak membunuh Leroy, tapi dia menangkapnya hidup-hidup. Dia membuatnya tetap hidup karena Leroy telah bergabung dengan dunia baru. Dia mungkin berguna untuk mereka di masa depan. Dax sendiri telah menahan Leroy di penjara bawah tanah. Dia juga telah memerintahkan banyak anggota elit untuk menjaga penjara. Bagaimana Leroy bisa melarikan diri? Master Sekte, Leroy tidak berhenti membenturkan kepalanya ke dinding tadi malam. Dia berpura-pura mati bunuh diri, lalu jatuh mati di lantai. Anggota itu menambahkan, saudara yang menjaga penjara bawah tanah mengira dia sudah mati, jadi mereka masuk dan kemudian
Mengetahui bahwa dia belum mati, mereka menendang tubuhnya dan kemudian pergi begitu saja. Dia pasti telah mencuri kunci dari mereka saat itu. Ketika kami hendak membawa makan malam untuknya, dia sudah kabur bersama putrinya, Lydia. Sial. Dax mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia sangat marah. Pergi, suruh semua orang mengejarnya. Apapun yang terjadi, bawa Leroy kembali. Ya, Master Sekte. Anggota itu pergi dengan cepat sambil merasakan kemarahan Dax. Dax tampak mengerikan kini. Tubuhnya pun gemetar. Akan sangat buruk jika Leroy melarikan diri. Sayangku, jangan khawatir, kata Nancy lembut. Dia memegang tangan Dax dengan lembut. Saat kau menangkap Leroy, bukankah urat jantungnya telah hancur? Bahkan jika dia melarikan diri, dia hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Tanpa energi internal, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Dax merasa lebih baik setelah mendengarkan kata-kata istrinya. Sekitar 3 mil jauhnya dari Gua Tirai Aqua, terdapat sebuah hutan yang gelap. Leroy memegangi putrinya dan mulai berlari. Dia tidak berhenti, meski sudah kelelahan. Dia tahu bahwa mereka akan menangkapnya lagi jika dia berhenti. Mereka sudah lama berlari, dan seluruh tubuh Lydia berkeringat. Gadis itu pun berteriak, "Ayah, aku tidak punya tenaga lagi." Lydia tidak pernah dilatih untuk bertahan menghadapi tantangan seperti itu. Lydia merasa lelah, dan dia tidak bisa berjalan lagi. Leroy merasa khawatir, "Putriku sayang, bertahanlah sebentar lagi. Kita akan aman begitu kita sampai di Istana Fuyao." Istana Fuyao. Lydia penasaran. "Ayah, tempat seperti apa Istana Fuyao itu?" Dia telah tinggal di Gunung Kunlun seumur hidupnya, dan hanya mendengar tentang 6 sekte, Sekte Grandmaster, Heaven dan Sekte Istana Abadi. Itulah pertama kalinya dia mendengar tentang Istana Fuyao. Leroy menghela napas dan menjelaskannya perlahan. Istana Fuyao adalah tempat di mana hanya wanita yang bisa berada di sana.